Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Selamat kembali lagi ke channel Syahri Darajat. Terima kasih kepada teman-teman yang telah subscribe kepada channel ini. Kepada teman-teman yang baru jumpa channel ini, mohon untuk tekan butang subscribe dan juga butang loceng. Alright guys, masih lagi berkenaan dengan Persib Bandung guys. Jadi hari ini kita nak buat reaksi kepada satu video daripada iCamp Sport. Video ni bertajuk wajib tonton video ini minimal satu kali seumur hidup. Sebab tu aku nak buat reaksi kepada video ni kerana kita kena tonton video ni sekali seumur hidup. Apa yang ada pada video ni, dan Persib itu tak hanya sekadar sebuah klub. Itu dia, kita nak tahu apa yang ada dalam video ni. Panjang juga video ni, 18 minit. Mungkin aku akan skip beberapa minit-minit tertentu guys. Alright guys, mari kita react kepada videonya guys. Let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Hello Indonesia, this is your captain speaking. Oh, suara siapa ni guys? Ni Jet Easiest, Marcelino, Sandy Walsh. Itu dia Haryadi, Kochican, Nick Cupers. Ni aku tak kenal nama dia. Banyak pemain-pemain yang mungkin akan keluar. Tak ada bentakan lagi, Persib Bandung Rahmat kini berdiri sebagai klub yang membuat pemain tim lain merasa iri. Persib hadir sebagai simbol kemegahan dan stabilitas di tengah badai kerapuhan sepak bola nasional. Kala klub lain terseok-seok dihantam krisis finansial, gaji pemain tertunda dan kepercayaan mulai memudar, Persib justru tampil seperti mercusuar yang tegak menjulang di tengah terpaan badai dan ombak. Bahkan dalam momen paling kelam sekalipun, seperti yang dialami oleh Rahmat Irianto ketika diterpa cedera ACL dan harus menepi panjang, Persib tetap menunjukkan kelasnya. Irianto sendiri mengatakan tanpa ragu jika gajinya tetap dibayar penuh bahkan tepat waktu. Sebuah aksi nyata yang menjelma menjadi bukti bahwa Persib bukan hanya sebuah klub, melainkan keluarga. Di saat yang lain hanya memperhitungkan angka, Persib justru sangat memanusiakan para pejuangnya. Inilah perbedaan mencolok antara tim yang sekadar bermain bola dan tim yang mengusung nilai, kehormatan, dan kemanusiaan. Memang menjadi sebuah misteri besar bagaimana mungkin ada satu tim yang diterpa begitu banyak badai, baik dari dalam maupun luar, namun tetap berdiri gagah paling tinggi di antara tim lainnya. Dari badai cedera yang silih berganti merobek kekuatan skuad, hingga tekanan eksternal berupa keputusan wasit yang kerap tak berpihak dan sanksi-sanksi kontroversial yang seolah menargetkan satu nama, Persib Bandung. Secara logika, secara hukum alam, tim seperti ini mustahil bisa berjaya. Hukum yang berkata, jika pemain cedera bertubi-tubi, jika wasit tak berpihak, maka juara hanyalah mimpi. Namun Persib Bandung bukan tim biasa. Mereka adalah pengecualian dari hukum itu. Mereka tidak tunduk pada logika umum. Bersama Boyan Hodak, Persib berdiri tegak. Mereka menantang badai dan menghantam keraguan dengan semua derita itu. Mereka tak hanya bertahan, mereka justru naik tahta. Tak tanggung-tanggung, 2 musim berturut-turut Persib jadi raja Liga 1. Sebuah pencapaian yang membuat semua bertanya bagaimana mungkin dan apa rahasianya. Disinilah kami hadir. Dalam video ini, iCamp Sport tak akan membahas dari sudut taktik. Kami akan membawa Anda menyelami sisi lain. Sisi tersembunyi yang tak banyak diketahui orang. Sisi gelap, sisi dalam, dan sisi magis. Karena ada rahasia besar di balik kekuatan sejati Persib Bandung. Pertama, ada sesuatu yang tak bisa dibeli dengan uang. Sesuatu yang tak tertulis dalam kontrak. Sesuatu yang hanya bisa lahir dari hati, yakni cinta. Cinta yang begitu dalam dari para pemain kepada lambang di dada mereka, Persib Bandung. Dalam dunia sepak bola profesional, terutama di Indonesia, kita sudah terlalu sering melihat pola yang sama. Pemain datang, bermain, menerima gaji, kadang tampil bagus, kadang mengecewakan, lalu pergi. Semuanya terasa mekanis, datar, dan tanpa ikatan emosional. Tapi di Persib, segalanya berbeda, sangat berbeda. Lihatlah Ciro Alves, bintang asal Brazil, pemain asing yang sudah malang melintang di Liga 1. Persib bukanlah klub pertamanya, tapi disinilah dan hanya disinilah ia menunjukkan cinta yang tak terbayangkan untuk sebuah klub yang bahkan bukan berasal dari tanah kelahirannya. Ia bermain seolah jiwanya menyatu dengan warna biru. Ia bertarung seolah hidupnya dipertaruhkan di setiap detik pertandingan. Dia pergi Malut Saat United. performanya menurun, ia tampak terpukul. Bukan sebagai pekerja yang gagal, tapi sebagai seorang pecinta yang merasa mengecewakan hati yang ia ingin jaga, yakni para bobotoh. Dan ketika ia mencetak gol, ia tak hanya merayakannya. Ia menangis. Beberapa kali kita melihat air mata itu tumpah, bukan karena rasa sakit, tapi karena rasa cinta yang membuncah. Seolah ia ingin berteriak, "Wahai bobotoh, gol ini adalah wujud cinta dariku kepada kalian." Disinilah kekuatan Persib lahir. Dari cinta yang tak wajar, dari sebuah ikatan yang tak pernah pemain dapatkan di tempat lain.
Cinta seorang Ciro Alves kepada Persib Bandung bukan hanya kata. Puncaknya terjadi saat laga panas melawan Malut United. Di tengah pertandingan krusial itu, Ciro menerima sebuah kartu merah, kontroversial dan penuh tanda tanya. Ia marah, protes, matanya menyala, wajahnya tegang. Ia menolak meninggalkan lapangan. Bukan karena ego, tapi karena hasratnya yang membara untuk membawa Persib meraih kemenangan dan mengunci gelar juara. Namun aturan tetaplah aturan. Ciro terusir dan Ciro pun terpaksa menepi. Tapi kisahnya tak berakhir di situ. Di ruang ganti tak ada kata yang bisa menggambarkan rasa sakit itu. Ciro tak hanya menangis, ia meraung seperti anak kecil yang patah hati karena mimpinya direbut seketika. Tangisannya bukan hanya luapan emosi, tangisannya adalah jeritan seorang pejuang yang merasa gagal menuntaskan tugas akhir demi Persib. Bagi sebagian orang mungkin itu tampak berlebihan dan tampak lucu. Tapi bagi mereka yang paham arti kesetiaan, mereka tahu itulah cinta yang tak bisa dipalsukan. Pemain lain mungkin hanya kesal dan berlalu, tapi Ciro, ia patah hati. Karena di antara dirinya dan Persib, tak ada sekat bernama formalitas. Tak ada batas bernama profesionalitas semata. Yang ada hanyalah cinta, yang ada hanyalah pengorbanan. Dan mungkin itulah bahan bakar utama yang membawa Persib tetap kuat, tegak, bahkan di saat badai mencoba menjatuhkan. Jika pada poin pertama kekuatan Persib lahir dari ikatan bernama cinta, maka pada poin kedua yang membuat tim ini nyaris tak bisa dihancurkan adalah tekad tak main-main untuk menolak menyerah. Kita tak perlu menengok terlalu jauh ke masa lalu. Musim ini saja sudah menjadi bukti betapa keras kepala dan gigihnya tim ini dalam menolak kekalahan. Bagi mereka yang mengikuti setiap laga Persib, satu hal menjadi jelas. Babak pertama seringkali bukan milik mereka. Persib berkali-kali kesulitan, berkali-kali tertinggal, dan bukan hanya itu, di momen-momen krusial ketika 3 poin sangat dibutuhkan, selalu saja ada ujian datang bertubi-tubi. Entah itu cedera yang memukul kekuatan tim atau keputusan wasit yang terasa berat sebelah. Bahkan hingga menit ke-80, skor pun tak berpihak. Harapan perlahan berubah jadi kecemasan. Yang awalnya mengincar kemenangan, justru mendekati kekalahan. Namun di titik itulah api sejati Persib menyala. Di saat lawan merasa sudah di atas angin, di saat waktu nyaris habis dan banyak tim lain akan menunduk pasrah, Persib justru bangkit. Mereka menciptakan gol-gol dramatis, membalikan skor di menit-menit akhir seperti petir yang menyambar dari langit. Bukan hanya sekali, bukan hanya 2 kali, tapi berkali-kali. Jika satu pemain dikunci, pemain lain muncul sebagai penyelamat. Jika serangan dihentikan, kekuatan baru muncul dari lini lain. Lihat saja Nick Kuipers dan Gustavo Franca, 2 nama yang berkali-kali menjadi penentu, mencetak gol penyeimbang, gol kemenangan, gol-gol yang tak hanya mengubah skor, tapi menyelamatkan mimpi Bandung. Apa yang dilakukan Persib Bandung musim ini bukan hanya luar biasa, itu nyaris tak masuk akal. Dan mungkin momen paling heroik dari semua momen yang telah terjadi adalah ketika mereka bertandang ke kandang musuh bebuyutan Persija Jakarta. Sebuah laga klasik, syarat emosi dan syarat sejarah. Dan di babak pertama, Persib terkejut. Permainan cepat dan tajam dari Persija langsung membuahkan 2 gol. Skor 2-0 di babak pertama. Para pendukung tuan rumah bersorak. Mereka menertawakan, mereka mengejek. Begini saja Persib. Namun seperti biasa mereka lupa satu hal. Persib tak pernah selesai sebelum peluit panjang dibunyikan. Entah apa yang Boyan Hodak tanamkan di kepala para pemainnya. Tapi ketika mereka kembali ke lapangan, mereka bukan seperti pemain sepak bola. Mereka adalah pasukan perlawanan. Mereka mengibarkan bendera pertempuran bukan untuk menang, tapi untuk menolak kalah. Dan yang terjadi adalah keajaiban yang berulang. Nick Kuipers melepaskan sepakan roket dari luar kotak penalti, menghantam gawang dan membuat semua tercengang. Lalu datang momen magis lainnya, sebuah chip elegan dari David Da Silva yang melayang indah melewati kepala Andri Tani. Bola itu masuk ke gawang dan membungkam seisi stadion. Skor menjadi 2-2. Persib tak menang secara angka, tapi mereka menang secara jiwa. Mereka menunjukkan kami tidak tunduk, bahkan di tanah musuh. Dan pertandingan itu hanyalah satu dari sekian banyak kisah epik musim ini. Karena inilah kenyataan, saat tim-tim lain masih berjibaku di papan klasemen, saling sikut demi menghindari degradasi atau mengejar zona aman, Persib Bandung sudah berdiri di puncak. Juara Liga 1 bahkan sebelum kompetisi berakhir. 3 laga tersisa tak lagi penting, karena tahta sudah mereka genggam. Mengerikan, lebih dari itu. Persib Bandung adalah mimpi buruk bagi logika sepak bola modern. Dan musim ini, mereka tak hanya jadi juara, mereka adalah legenda. Dan kini kita tiba di poin ketiga, alasan pamungkas mengapa Persib Bandung begitu dikdaya musim ini.
Jika cinta adalah fondasi pertama dan tekad pantang menyerah adalah bahan bakarnya, maka yang menjadi nyawa dari tim ini adalah sebuah kekuatan keluarga. Persib bukan lagi sekadar tim, bukan sekadar kumpulan pemain yang mengejar gelar. Mereka adalah saudara, mereka adalah satu tubuh. Kita sering menyaksikan mereka memprotes keputusan wasit, tapi bukan karena ego atau emosi berlebihan. Mereka bersuara lantang ketika ada rekan mereka yang diperlakukan tidak adil. Bukan soal penalti, bukan soal pelanggaran kecil, tapi soal bagaimana melindungi rekan di samping mereka. Ingat momen saat Kakang disikut keras oleh lawan, siapa yang pertama maju? Gustavo dan Nick Kuipers. Seperti dua singa marah yang mau menerkam. Bukan karena marah biasa, tapi karena saudara mereka disakiti. Namun yang lebih gila terjadi saat laga melawan Barito. Persib sudah pasti juara. Mau kalah 10-0 pun tak akan mengubah tahta. Tapi sekali lagi, ini bukan tim biasa. Ini bukan Persib yang bisa dibujuk untuk lengah. Febri Haryadi, pemain yang baru pulih dari cedera panjangnya, ditekel brutal dari belakang. Sebuah aksi tak berperkemanusiaan di lapangan. Dan saat itu, seluruh punggawa Persib meledak. Bukan hanya sekadar protes, mereka murka. Karena bagi mereka, Febri bukan hanya rekan, ia adalah saudara. Dan jika ada yang menyakiti keluarga mereka, maka seluruh kekuatan Persib akan marah dan melawan. Hen-Hen Herdiana, pemain yang jarang terlihat emosional, meledak seperti kakak yang melihat adiknya dipukul di depan mata. Amarahnya mewakili seluruh rasa solidaritas yang mengalir dalam darah tim ini. Dan yang paling menyakitkan, dengan semua teknologi dan klaim Liga 1 yang telah naik kelas karena adanya VAR, tackle keji itu hanya dihukum kartu kuning. Tidak ditinjau ulang apalagi diusut. Sebuah lelucon tragis di panggung kompetisi tertinggi. Namun Persib tak sibuk meratap. Mereka tak butuh belas kasihan karena mereka sudah memiliki segalanya. Cinta, tekad, dan keluarga. Dan itulah sebabnya bukan hanya karena skill, bukan hanya karena taktik, tapi karena Persib adalah satu hati, satu tubuh, dan satu keluarga. Maka mereka menjadi tim terkuat di Liga 1 musim ini. Inilah Persib Bandung, bukan sekadar juara, tapi simbol dari kekuatan yang lahir dari kebersamaan yang bernama keluarga. Kita akan masuk pada poin yang keempat. Kekuatan Persib Bandung tak hanya lahir dari lapangan hijau, ada kekuatan lain yang tak terlihat tapi terasa begitu nyata. Sebuah kekuatan yang mengalir dari lapangan, dari suasana, tawa, dan kebersamaan yang tak bisa direkayasa. Saat bertanding, para punggawa Persib bagikan prajurit di medan perang. Fokus, serius, mematikan. Namun siapa sangka, di luar pertandingan, mereka adalah keluarga yang penuh canda dan tawa. Lihat saja bagaimana sosok Adam Alis sering menghidupkan ruang ganti dengan kelucuannya. Lihat bagaimana Rahmat Irianto, meski absen karena cedera, tak henti memberikan dukungan dari balik layar lewat siaran langsung di media sosial. Mereka bukan hanya tim, mereka sahabat, mereka saudara. Persib Bandung bukan hanya menjadi tempat bekerja. Bagi mereka ini adalah rumah, tempat pulang, tempat hati berlabuh. Dan ketika seseorang merasa ia bermain untuk rumahnya sendiri, ia akan mati-matian mempertahankan kehormatannya. Inilah nuansa yang tak dimiliki oleh banyak klub. Tawa yang tulus, ikatan yang kuat, dan suasana yang membahagiakan. Sesuatu yang mungkin terlihat remeh bagi sebagian orang, namun justru disitulah kekuatan sejati tumbuh. Ada kenyamanan dan ada rasa memiliki. Dan yang terakhir, yakni poin kelima, ada kekuatan yang tak kasat mata namun menggetarkan langit. Doa dari jutaan warga Jawa Barat. Di banyak daerah lain, rivalitas antar klub dalam satu provinsi sering membelah dukungan. Namun di Jawa Barat tidak seperti itu. Dari pelosok desa hingga pusat kota, dari Garut hingga Cirebon, dari Tasik hingga Sukabumi, hanya satu nama yang dikumandangkan, Persib Bandung. Persib bukan hanya klub, Persib adalah identitas, harapan, dan kebanggaan. Setiap kemenangan Persib adalah pesta bagi rakyat Jawa Barat. Setiap gol adalah pelipur lara di tengah kesulitan hidup. Dan setiap pertandingan adalah rezeki bagi ribuan pedagang kecil, UMKM, dan rakyat jelata yang menggantungkan harapan pada euforia ini. Di luar stadion, bendera biru berkibar, merchandise laris manis, ekonomi rakyat berdenyut mengikuti detak jantung Persib Bandung. Inilah klub yang tak hanya membawa piala, tapi juga membawa berkah. Persib telah menjelma menjadi cahaya, menjadi warisan yang akan terus hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya. Maka benar adanya, Persib bukan hanya sekadar tim sepak bola. Persib adalah simbol perlawanan, kebersamaan, dan keajaiban. Dan di tengah badai yang menerpa, Persib justru naik menjadi raja sejati Liga 1 Indonesia. Poin selanjutnya tetap mengapa Persib bisa sehebat saat ini adalah Persib punya nuansa berbeda di luar lapangan. Ketika bertanding, punggawa Persib memang serius. Bahkan mereka mirip seperti prajurit yang sedang berperang. Namun siapa sangka hubungan tim ini di luar lapangan sungguh sangat cair.
Kita seringkali menyaksikan di sosial media ofisial Persib Bandung kerap kali membagikan video-video lucu terutama dari seorang Adam Alis. Tak hanya sampai di situ, punggawa yang absen pun seperti Rahmat Irianto kerap kali memberikan support lewat live di sosial media miliknya. Persib Biara ini memang adalah anugerah. Di dalam lapangan mereka seperti pejuang, namun di luar lapangan mereka sungguh banyak punya pencair suasana. Jika orang berpikir hal seperti ini tidaklah begitu penting, namun jangan salah, kenyamanan dan sukacita adalah sesuatu yang justru membuat pemain betah di sebuah klub dan akan mati-matian membela klub tersebut. Apa yang terjadi di Persib Bandung adalah mereka bermain bukan untuk klub yang menggaji mereka, tetapi mereka seperti berjuang untuk sebuah rumah yang rumah itu adalah tempat pulang bagi mereka. Dan poin terakhir adalah adanya doa dari seluruh warga Jawa Barat untuk tim kesayangan dan kebanggaan mereka. Kita tahu jika di provinsi lainnya akan memiliki klub berbeda, bahkan dengan rivalitas yang justru lebih panas dari provinsi lainnya. Di Jawa Barat berbeda. Seluruh warga Jawa Barat tampaknya kompak menjadikan Persib adalah tujuan satu-satunya tim Liga 1 yang mereka bela. Kita saksikan saja di tahun ini bagaimana seluruh Jawa Barat seperti bereuforia yang tak main-main. Apa yang dicapai Persib Bandung seperti menjadi kado bagi mereka di tengah sulitnya kehidupan di Indonesia. Tak hanya sampai di situ, para pedagang dan UMKM pun seperti ketiban rezeki. Saat Persib bertanding di luar stadion, kita tentu sering melihat banyak pedagang-pedagang yang menjual merchandise Persib. Di luar sana pun begitu banyak UMKM yang merasakan dampak naiknya penjualan dari keberhasilan Persib. Maka Persib bukan hanya sebagai klub, Persib seperti cahaya, seperti menjadi berkah bagi mereka yang mencintai tim ini. Maka sangat beruntung mereka yang tinggal di Jawa Barat dan menjadikan Persib adalah tim kebanggaan mereka dan akan menjadi warisan bagi anak cucu mereka kelak. Dan itulah alasan mengapa Persib Bandung, walaupun dihantam berbagai macam problematika, namun klub ini justru mampu menjadi raja di antara klub-klub Liga 1. Dan pada akhirnya, kita menyadari bahwa yang dibangun oleh Persib Bandung bukan hanya tim juara, bukan hanya mengejar gelar, bukan pula sekadar angka di papan klasemen. Yang dibangun Persib adalah sebuah kisah. Kisah tentang perjuangan, tentang mereka yang jatuh namun memilih untuk bangkit, tentang mereka yang dihina tapi menjawabnya dengan kerja keras, tentang mereka yang disakiti namun tetap berjalan, menatap ke depan, menolak untuk membalas dengan cara yang sama. Persib Bandung mengajarkan kita satu hal, bahwa kekuatan bukan hanya soal fisik, bukan hanya sekadar taktik. Kekuatan sejati lahir dari hati, cinta, dari tekad untuk tidak menyerah, dan dari kehangatan keluarga yang tidak membiarkan satupun anggotanya tertinggal. Lihatlah wajah para pemain di akhir laga. Peluh bercucuran, tubuh lelah, kaki nyaris tak kuat berdiri. Namun ketika peluit panjang dibunyikan, mereka saling berpelukan. Dan dalam pelukan itu kita tahu ini bukan sekadar pertandingan, ini adalah pengorbanan. Untuk klub, supporter, untuk sebuah daerah yang bernama Jawa Barat. Dan untuk setiap anak kecil yang bermimpi menjadi seperti mereka, mengenakan seragam biru dengan lambang maung di dada, dan mengangkat trofi bukan hanya sebagai pemain, tapi sebagai simbol perjuangan rakyatnya. Maka hari ini saat kalian menatap Persib Bandung dari layar kaca, dari tribun stadion atau dari kejauhan, ingatlah bahwa kalian sedang menyaksikan sesuatu yang lebih besar dari sepak bola. Kalian sedang menyaksikan sebuah kebanggaan yang tak bisa dibeli, yang hanya bisa dirasakan oleh mereka yang mencintai dengan sepenuh hati. Dan mungkin di sanubari kalian yang paling dalam ada rasa haru, ada rasa syukur, bahwa di tengah segala keterbatasan hidup ini, kita masih punya satu hal yang bisa membuat kita tersenyum bersama, yakni Persib Bandung. Sebuah klub, sebuah rumah, sebuah harapan, yang akan terus kita jaga hingga anak cucu kita kelak bertanya, "Ayah, kenapa mata ayah berkaca-kaca saat menonton Persib?" Dan kita pun akan menjawab pelan, karena ini bukan hanya tentang bola, nak. Ini tentang cinta yang tak pernah padam. Masya Allah guys, itu dia. Wah, berkaca mata aku tak dapat aku gambarkan apa yang ingin aku luahkan daripada video tadi. Memang teman-teman perlu menonton video ni sekali seumur hidup. Kalau nak tonton banyak kali lagi bagus guys. Ini menceritakan semuanya tentang Persib Bandung, apa yang mereka juangkan dan apa maksud Persib Bandung ni kepada seluruh warga provinsi Jawa Barat guys. Kalau di Malaysia ni kita sebut provinsi itu sebagai negeri, dan ada negeri-negeri yang mempunyai beberapa kelab, tetapi kalau di Jawa Barat hanya satu kelab, iaitu Persib Bandung. Dan wow,
Masya Allah, dia punya sokongan dan juga pemain-pemain yang bermain di Persib Bandung ni akan merasakan diri mereka ni masih lagi pemain Persib walaupun mereka telah pun berhijrah ke kelab-kelab lain guys. Kalau kita dapat lihat seperti mana daripada video tadi tu, wow, bukan sahaja sebuah kelab tetapi ini adalah rumah guys. Kalau kita lihat walaupun macam-macam rintangan daripada luar, mungkin keputusan daripada wasit tidak menyebelahi, tetapi tetap berjuang untuk rumah guys. Seperti mana teman-teman tahu apabila kita penat lelah bekerja, kita kembali ke rumah, situlah tempat kita mendapat ketenangan, berehat, dan Persib adalah salah satunya guys. Bukan saja tempat untuk kita menonton bola, tapi adalah untuk kita menenangkan fikiran. Dan juga aku dapat lihat tadi daripada video ni berkenaan dengan Persib ni sebenarnya sebuah ekonomi guys kepada warga-warga Johor Bahru guys. Kalau kita lihat apabila adanya perlawanan Persib, mesti peniaga-peniaga di luar sana, vendor-vendor yang menjual kan, mesti mendapat keuntungan kerana ramainya bobotoh yang datang, bukan saja makanan, minuman. Begitu juga dengan merchandise yang mereka jual kat luar tu. Aku belum pernah pergi lagi. InsyaAllah kalau ada satu kesempatan nanti aku akan pergi ke Gabela. Dan seperti mana yang teman-teman tahu, Gabela sekarang ni telah pun direnovasi. Kalau siap nanti, insyaAllah aku ada masa, aku akan datang ke Gabela guys ke Bandung. Wow, memang mantap sekali. Memang emotional sangat video ni. Dapat lihat sekali aku punya reaksi, memang berkaca berkaca mata ni. Okay guys, apa pendapat teman-teman berkenaan video tadi? Jangan lupa untuk tinggalkan komen di kolom komentar. Aku rasa aku sangat kredit kepada yang membuat skrip ni. Wah, penuh emosi guys kalau kita dengar satu persatu bait-bait kata-kata yang dilontarkan bersama video-video tadi, memang akan menyentuh jiwa guys kepada teman-teman yang mungkin warga Johor Bahru, memang akan tersentuh jiwa teman-teman. Okay guys, apa pendapat teman-teman? Jangan lupa untuk tinggalkan komen di kolom komentar di bawah. Pada teman-teman yang mungkin belum lagi subscribe, aku mohon untuk tekan butang subscribe tu dan juga butang loceng. Kita akan jumpa dalam video-video akan datang, reaksi-reaksi akan datang mengenai Persib insyaAllah. Okay guys, kita jumpa dalam video akan datang guys. Assalamualaikum.